Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratul Hasanah. Saya akan menjelaskan materi kuliah kewarganegaraan tentang wawasan Nusantara, keadaan geografis dan geostrategis, serta unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Baik, yang pertama, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar, secara harfiah. Wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan secara konstekstual. Istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosiokultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Menurut Profesor Dr. Wan Usman, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang bervariasi. Berdasarkan kerja Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang bervariasi dan memiliki nilai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh tujuan nasional. 2. Secara geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geostrategi, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara terletak di garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua dan dua samudra, Indonesia disebut juga sebagai Nusantara atau Kepulauan Antara. Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi lingkungan di dalam upaya mewujudkan cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Dan geostrategi Indonesia adalah merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. 3. Unsur dasar wawasan Nusantara merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya mengandung tiga unsur, yaitu wadah atau konstruk, isi atau konteks, dan tata laku atau konduk. Ketiga unsur dasar tersebut dapat dijelaskan di bawah ini. 1. Wadah atau konstruk. Wadah sebagai ruang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Setelah melembaga sebagai sebuah negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Sedangkan sebagai wadah kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik. 2. Isi atau konteks. Isi adalah keinginan bersama yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk aspirasi bangsa dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut di atas, bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dalam kehidupan nasional yang berupa politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hakam. Oleh karena itu, isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu A. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya mencapai cita-cita dan tujuan nasional. B. Persatuan dan kesatuan dalam Bhinneka yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. 3. Tata laku atau konduk. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah.
Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Adapun tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan perbuatan dan perilaku dari bangsa Indonesia, yang keduanya akan mencerminkan identitas jati diri atau kepribadian bangsa Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan yang memiliki rasa bangga dan cinta terhadap bangsa dan tanah airnya, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional. Baik, cukup segitu dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.